Perkenalkan, saya Dartide, perwakilan dari kelompok 3 sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan materi terkait asma. Jadi yang pertama adalah definisi asma. Asma adalah penyakit gangguan pernafasan yang menyerang anak-anak hingga orang dewasa, tetapi penyakit asma ini lebih banyak menyerang anak-anak. Yang kedua adalah etiologi asma. Pada manusia, beberapa alergi terhadap debu rumah atau yang disebut dengan tungau, yang merupakan penyebab tersering dari eksaserbasi asma. Tungau-tungau tersebut secara biologis dapat merusak struktur saluran pernafasan dengan melalui aktivitas proteolitik yang selanjutnya dapat menghancurkan light junction antara sel-sel epitel. Sekali fungsi epitel ini dihancurkan, maka alergen dan partikel lain dapat dengan mudah masuk ke area yang lebih dalam, yaitu di daerah lamina propria. Penyusun daripada tungau-tungau pada debu rumah ini yang memiliki aktivitas protasea yang dapat memasuki daerah epitel dan mempenetrasi daerah yang lebih dalam di saluran pernafasan. Yang ketiga adalah manifestasi klinis. Gejala klinis dari penyakit asma yang pertama adalah sesak nafas, yang kedua adalah batuk, yang ketiga adalah mengi. Gejala lain dapat berupa rasa berat di dada, penurunan toleransi kerja, nyeri tenggorokan, dan pada asma alergi dapat disertai dengan pilek ataupun bersin. Gejala tersebut dapat bervariasi menurut waktu di mana gejala tersebut timbul musiman atau perennial, beratnya, intensitas, dan juga variasi diurnalnya. Patofisiologi asma. Penyempitan saluran nafas merupakan hal yang mendasari timbulnya gejala dan perubahan fisiologis asma. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyempitan saluran nafas, yaitu kontraksi otot polos saluran nafas, edema pada saluran nafas, penebalan dinding saluran nafas, dan hipersekresi mukus. Kontraksi otot polos saluran nafas yang merupakan respon terhadap berbagai mediator bronkosiktor dan neurotransmitter adalah mekanisme dominan terhadap penyempitan saluran nafas dan prosesnya dapat dikembalikan dengan bronkodilator. Edema pada saluran nafas disebabkan karena adanya proses inflamasi. Proses inflamasi kronik pada asma akan menimbulkan proses jaringan yang secara fisiologis akan diikuti oleh proses penyembuhan atau healing proses yang menghasilkan perbaikan atau repair dan pergantian sel-sel yang mati atau rusak dengan sel-sel yang baru. Inflamasi kronis yang terjadi pada bronkus menyebabkan kerusakan jaringan yang menyebabkan proses perbaikan atau repair yang terjadi berulang-ulang. Proses remodeling ini yang menyebabkan terjadinya asma. Namun, pada onset awal terjadinya proses ini, kadang-kadang sebelum disebabkan oleh inflamasi eosinofilik, dikatakan proses remodeling ini dapat menyebabkan asma secara simultan. Proses dari remodeling ini dikarakteristikkan oleh peningkatan deposisi protein ekstraseluler matrik di dalam dan di sekitar otot halus bronkial dan peningkatan daripada ukuran sel atau hipertrofi dan peningkatan jumlah sel atau hiperplasia. Selanjutnya adalah komplikasi asma. Asma memiliki beberapa komplikasi. Yang pertama adalah mengganggu keseimbangan asam basa. Yang kedua adalah terjadinya gagal nafas. Yang ketiga adalah batuk. Yang keempat bisa terjadi yang namanya bronkitis. Kemudian yang terakhir adalah timbulnya penyakit kronis pada saluran pernapasan maupun pada saluran yang lainnya. Pemeriksaan diagnostik asma. Pemeriksaan yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, pemeriksaan dahak. Dari pemeriksaan dahak ini, kita bisa menemukan salah satunya adalah kristal-kristal charco Claydon yang merupakan degranulasi
dari kristal eosinofil. Kemudian pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan dahak. Yang kedua adalah pemeriksaan dahak. Dari pemeriksaan dahak ini kita bisa mengetahui gas analisa darah, kemudian kadang-kadang pada darah berada SGOT dan LDH yang meninggi, kemudian hiponatremi yang menandakan adanya infeksi. Kemudian selanjutnya pemeriksaan tes kulit untuk mencari faktor alergi dengan berbagai alergi yang bisa menimbulkan reaksi yang positif pada tipe asma atopik. Pemeriksaan selanjutnya adalah fotorongsen. Umumnya, pemeriksaan fotorongsen pada serangan asma menunjukkan adanya gambaran hiperinflasi paru berupa radiolusen yang bertambah dan adanya pelebaran rongga interkosta, serta yang terjadi adalah bila istirahat dengan bronkitis, bercakan halus akan meningkat, serta bila ada rumit radang paru-paru, maka berada dalam gambaran infiltrasi pada paru. Selanjutnya adalah pemeriksaan faal paru, kemudian pemeriksaan elektrokardiografi, kemudian adanya pencegahan asma dapat dilakukan dengan teknik pernafasan buteiko yang mampu mengurangi hiperventilasi. Penata laksanaan asma dapat dibagi menjadi dua, yaitu penata laksanaan secara non-farmakologi, yaitu yang pertama adalah penyuluhan, kemudian yang kedua adalah menghindari faktor pencetus, kemudian yang ketiga adalah dilakukan fisioterapi. Kemudian penata laksanaan secara farmakologi dapat dibagi menjadi yang pertama adalah agonis beta, kemudian yang kedua adalah metilsantin, kemudian yang ketiga orteokosteroid, keempat kromolin, kelima ketotifen, dan yang terakhir adalah protropion bromid. Diagnosa dan intervensi keperawatan. Diagnosa yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan takipnea, peningkatan produksi mukus, kemudian kekentalan sekresi, serta bronkopsnea. Intervensi keperawatannya adalah yang pertama, udara way management, diantaranya buka jalan nafas, gunakan teknik dagu mengangkat, kemudian posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. Selanjutnya, identifikasi pasien apakah perlu pemasangan alat jalan nafas buatan. Diagnosa yang kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran kapiler alveoli. Intervensi keperawatannya adalah manajemen airway, yaitu buka jalan nafas, gunakan teknik chin lift, kemudian posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. Selanjutnya, identifikasi pasien perlunya pemasangan alat jalan nafas buatan. Diagnosa keperawatan yang selanjutnya adalah pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penyempitan bronkus. Intervensi keperawatannya yaitu respiratory status ventilasi, kemudian respiratory status airway pentei, kemudian vital sign status. Diagnosa yang selanjutnya adalah nyeri akut berhubungan dengan proses penyakit. Intervensi keperawatannya adalah pain level, kemudian pain control, kemudian comfort level. Diagnosa yang selanjutnya adalah cemas berhubungan dengan kesulitan bernafas dan rasa takut, sufokasi. Intervensi keperawatannya adalah anxiety control, kemudian coping, selanjutnya adalah infus control.